Qingling. Qingling, jangan kabur, ini aku. Qingling. Qingling. Kamu di sini, Nak. Kenapa lari ke sini? Lihat mulutnya kering, biar aku usap untuknya. Kenapa kamu lihat ibu seperti itu? Ngomong-ngomong, ibu cuma mau tanya kamu. Gimana kamu bisa nemuin Qingling? Ibu Tianlang bilang ke kamu. Seberapapun kamu suka dia. Kan kamu sekarang udah nikah sama Shanshan. Kamu suami Shanshan. Ibu nggak mau kamu ngelakuin hal yang nyolong-nyolong. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kamu mau ngapain? Tianlang Qingling udah bangun? Biar aku bawa bubur bikinan ibu. Dia belum bangun. Kenapa kamu duduk di sini? Ayo masuk. Aku nungguin kamu. Shanshan, aku ada yang mau bilang. Kalau ada yang mau bilang, tunggu Qingling bangun dulu. Enggak. Aku mau bilang sekarang. Aku nggak mau dengar. Shanshan, ayo kita cerai. Duan Tianlang, aku hamil. Gimana kamu bisa bilang ini ke aku? Kamu nggak takut aku terangsang? Atau emang kamu pengen aku terangsang? Maaf, tapi aku nggak bisa nunggu. Nggak, aku nggak mau dengar. Anak-anak bakal dengar. Shanshan anaknya bakal aku tanggung jawab. Tapi buat kamu, aku cuma bisa bilang maaf. Duan Tianlang, kamu bukan laki-laki. Kamu apain? Tianlang, kamu lupa. Terakhir kamu tampar hampir bikin Tianlang masuk rumah sakit. Sue King. Aku harus telepon. Karena aku mau saja. Ini urusan kita berdua. Kita selesain sendiri. Bukannya semua orang datang buat lihat Qingling? Masuk. Duan Tianlang, ingat apa yang kamu katakan. Aku tidak setuju. Qingling, kamu sudah bangun. Aku. Qingling. Qingling. Qingling, kamu sudah bangun. Bagus sekali. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ahai. Lihat ke sini. Ini adalah sisa efek setelah cedera otak pasien. Amnesia bertahap. Amnesia berurutan. Dia hanya melupakan segalanya sejak tahun tertentu. Atau semua ingatan sebelum peristiwa tertentu. Dokter, bisakah kamu jelaskan dengan lebih sederhana? Dia kehilangan ingatannya. Apakah kondisinya parah? Biarkan saya jelaskan pada kalian. Sekarang dia sudah kehilangan sebagian ingatannya. Dan dia akan mengalami beberapa kesulitan dalam ekspresi bahasa. Emosinya mudah terganggu, reaksi lambat, tidak kooperatif, dan sebagainya. Kalian harus cukup sabar untuk merawatnya dengan baik. Kalau tidak, kondisinya akan memburuk. Pada kasus parah bisa menjadi depresi. Depresi. Bukankah dia sudah? Dokter, apakah pasien akan baik-baik saja? Saya percaya, asalkan kamu merawatnya dengan baik, dia akan membaik. Dokter, maksudmu dia akan kembali normal, kan? Kemungkinannya besar. Tapi saat ini masih sulit untuk dipastikan. Asalkan kamu merawatnya dengan baik, dia akan membaik. Terima kasih, terima kasih.
King Ling, King Ling. Siapa yang kamu cari? kami datang menjengukmu. Lihat saya. Iya, ini Ahai. Ahai. Siapa mereka ini? Semua orang datang menjengukmu. Cepatlah ucapkan terima kasih pada mereka semua. Terima kasih semua sudah datang menjengukku. Tapi, suami, siapa mereka? Suami, ayah. Kamu dan King Ling, apa yang sedang terjadi ini? Ayah, jangan salah paham. Sejujurnya, aku Ding Hai, kamu sangat mengecewakan aku. Ayah, maaf. Aku tidak sengaja berbohong padamu. Sue King sudah tahu segalanya tentang aku dan King Ling. Awalnya King Ling yang naksir aku, tapi Ahai. Kamu selesai ngobrol belum? kita sudah selesai bicara. Aku lapar. King Ling, kenapa kamu keluar? Bawa dia masuk ke dalam. Bubur yang dibuat Huan Ping ada di dalam. Ayo pergi. Tian Lan. King Ling pasti sudah banyak menderita selama ini. Jangan khawatir. Beri dia waktu, dan beri dirimu sendiri juga waktu. Menghargai dia itu sama saja membantu dia. Dokter, terakhir kali kamu bilang penyakit King Ling kemungkinan bisa berkembang jadi depresi. Sangat mungkin. Tapi dia memang depresi. Dan dia mengalami halusinasi sebelum amnesia. Apakah ini akan mempengaruhi hilangnya ingatannya? Bukan berarti dia depresi loh. Bukan begitu. Tapi dia benar-benar tidak normal saat itu. Lalu bagaimana dengan depresinya? Bukan berarti depresinya hilang karena amnesia. Dan aku sudah melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang depresi. Ngomong-ngomong dokter, aku mau nanya. Kondisi pasien saat ini, apakah akan mempengaruhi kehidupan normalnya? Kondisinya stabil. Asal kalian ceritakan apa yang terjadi selanjutnya padanya. Bahkan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Kalau tidak ingat juga, tidak akan mempengaruhi kehidupan normalnya. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai kejadian sebelumnya terulang lagi. Zheng Hua. King Ling bertengkar dan harus keluar dari rumah sakit. Kurasa aku masih harus mendengarkan pendapat dokter kan? Keluar dari rumah sakit atau tunggu beberapa hari lagi. Pokoknya kita harus tunggu sampai kabel pencopotan dilepas, kan? Kamu repot. Sama-sama. Ayo pergi. Dokter bilang King Ling tidak depresi. Aku akan periksa dia secara menyeluruh kapan-kapan. Bagus Zheng Hua, serahkan saja padaku untuk mengatur semuanya. Setelah King Ling sembuh, aku rencana akan membawanya pulang ke rumah. Ya, tentu saja jauh lebih mudah merawatnya di rumah sendiri. Kukira kamu akan menolak. Tidak, kenapa harus? Karena kemungkinan dia sakit jiwa. Ya, ini benar-benar masalah yang serius. Ding Hai sudah datang. Kamu mau pergi ya? Siapkan makanan kecil untuk King Ling. Karena sekarang hanya kamu yang dia percaya. Aku mengerti. Tapi kamu harus berhati-hati. Lagi pula kamu adalah suami Sue King. Jangan bikin Sue King terlalu sedih. Ya. Baik. Zheng Hua, hati-hati di jalan. Kamu kira dia akan membiarkanmu terus menjadi menantu keluarga Duan? Aku akan kembalikan MU King Ling padamu. Aku ingin mempertahankan posisiku di keluarga Duan. Sudah kubilang Ding Hai, kamu dengarkan saja apa yang aku katakan.
Aku akan pastikan posisimu tetap ada selamanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu ada di dalam ingatan MU Kingling. Aku belum menikah denganmu. Sekarang aku akan biarkan kamu terus menjadi pacarnya. Dan kalian berdua saling mencintai dengan sangat dalam. Karena aku tidak percaya. MU Kingling benar-benar kehilangan ingatan. Kingling, kamu sudah dihitung oleh Shanshan. Bawa pacarmu pergi dari sini. Dia bosan berdiri di sini. Aku tidak bosan. Kingling, kamu lupa ya? Aku dan Tianlang sudah menikah. Dia adalah suamiku sekarang. Maaf. Kalian berdua pulang dan istirahat yang cukup. Besok kita ketemu lagi. Tianlang, ayo kita pergi. Jangan lupa Kingling baru bangun. Kamu perlu istirahat sekarang untuk pulihkan kesehatan, kan? Aku akan kembali besok. Duan Tianlang sudah pergi. Kalau bukan karena pacarnya Shanshan, aku sudah usir dia dari dulu. Bukankah dia aneh? Duan Tianlang. Mau salahkan siapa? Dia terus menatapku. Lihat aku menderita. Aku rasa dia masih mengingatku. Ayo. Kingling, sudah kenyang? Dinghai, kalau dia sudah kenyang, kamu ambil termos itu dan cuci. Tenang saja. Aku akan segera kembali. Kingling, kamu ingat aku? Tante Huan Ping. Aku tidak ingat. Lalu kamu tahu kenapa bisa di rumah sakit? Ahai bilang aku kecelakaan mobil. Kenapa bisa kecelakaan? Tidak ingat. Lalu kamu ingat Sunan? Tante, aku benar-benar tidak ingat apa-apa. Baiklah, tidak ingat, tidak ingat. Lagi pula, dokter bilang tidak apa-apa. Ya, tidurlah, aku belum ngantuk. Duan Tianlang, jangan ikut aku. Aku tidak bawa mobil, kamu antar aku pulang. Aku mau kembali ke hotel. Kamu marah? Karena aku bilang ke Kingling kita sudah menikah. Shanshan, aku bilang aku mau cerai darimu. Hal ini tidak bisa ditawar. Aku juga sudah bilang jelas, aku tidak setuju. Kalau begitu kita ketemu di pengadilan. Kingling.
Bagaimana perasaanmu hari ini? Kamu ya? Bagaimana kamu bisa datang? Aku bawakan makanan untukmu. Ini dari Chin. Koki yang kuat. Spesialisasi Chin. Pasti kamu mau makan lagi setelah makan ini. Bisa kamu berikan ke Shanshan? Demi aku yang sudah mengantarkannya jauh-jauh. Coba cicipi. Gak apa-apa, biarin aja. Ada udang. Ini iga. Terus di sini. Ini iga. Ahai, kamu di sini rupanya. Gimana perasaanmu hari ini? Senang ketemu kamu. Udah makan belum? Aku gak mau makan bareng kamu. Kebetulan itu masakan andalan Chef Chin. Kalau udah makan, pasti pengen lagi. Oke, yuk kita pergi bareng. Kenapa kamu belum pergi? Hari ini aku gak sibuk. Ada waktu. Gimana kalau aku telepon Shanshan buat nemenin kamu? Gak usah. Aku mau cari dia. Akhirnya pergi juga. Dia terlalu norak. Selalu jadi lampu belajar kita. Kamu beneran pengen berduaan sama aku? Sehari aja aku jarang ketemu kamu. Kenapa nenek gak dateng jenguk aku? Aku gak kasih tahu dia soal lukamu. Takut dia khawatir. Sini duduk. Aku bikin makanan buat kamu. Nenek Su. Hari ini aku datang buat minta maaf. Maaf. Aku gak jaga Kingling dengan baik. Nenek Su. Pasti kamu udah ketemu ayah Kingling di surga, kan? Tolong jaga baik-baik Kingling. Nenek Su. Kematianmu. Apa ada hubungannya sama ibuku? Aku tahu. Setelah ibuku keluar dari panti jompo, kamu... Aku gak berani nanya dia. Aku gak berani konfrontasi dia. Takut kenyataannya terlalu berat. Tolong maafin egoisku. Aku tahu ini gak adil buat kamu. Nenek Su. Aku minta maaf, maafkan aku. Maafkan aku yang egois. Aku pasti akan memperlakukan Kingling 2 kali lipat lebih baik di masa depan. Hanya ini yang bisa kulakukan untuk menebus kesalahanku padamu. Bolehkah kau setuju? Ding Hai. Halo, telepon yang Anda tuju dimatikan. Tidak angkat telepon. Ahai, kenapa mertua Shanshan begitu peduli padaku? Dan Bibi Huan Ping itu? Aku merasa sangat takut melihatnya. Apa yang terjadi tahun ini? Apa kau sudah siap mental untuk mendengarkan? Sebegitu menakutkannya. Tidak menakutkan. Hanya membuatmu tak terduga. Santai saja. Duduklah. Apa kau ingat ibu tiri Duan Tianlang? Apa kau istri Duan Senghua, Sunan? Aku ingat dia tidak pernah terlalu menyukaiku. Menggugatku. Tapi, dia juga sangat kasihan.
Apa amnesiaku ada hubungannya dengannya? King Ling, dengarkan. Mereka datang. Dia adalah ibumu kandung. Kalian sudah saling kenal. Apa? Jadi Duan Tianlang dan Duan Sueking. Sekarang mereka adalah kakak adikmu secara nominal. Tidak mungkin, aku anak yatim. Aku hanya punya nenek. Bagaimana mungkin aku punya kakak adik, King Ling? Nenek, dia juga nenekmu kandung. Putranya, Mu Chang Yue, adalah ayah kandungmu. Sekarang kau punya marga. Namamu adalah Mu King Ling. Ini tidak mungkin. Hirik, Dinghai, jangan biarkan aku pergi. Kau terlalu pandai berpura-pura. Katakan yang sebenarnya. Kapan akan ada kedamaian? Sui King, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan ada kedamaian? Sueking, dia pasien. Lepaskan dia. Ada apa? Aku kasihan padanya. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Lepaskan aku, iblis. Berhenti. Lepaskan aku. Ada apa? Kamu kasihan padanya. Kamu lakukan ini padaku demi dia? Kalau begitu, aku akan memilih keinginanmu. Aku tinggalkan kamu. King Ling, cepat kembali. Kamu pulang atau aku marah. Sueking, dengarkan penjelasanku. Ayah? Ayah, Sueking. Sueking. Apa yang kamu lakukan? Ayahmu tidak enak badan, baru saja tertidur. Aku ingin bercerai dengan Dinghai. Apalagi yang mau kamu lakukan? Aku tidak tahan dengan ibumu. Dinghai malah membantu Mu King Ling menindasku. Kamu terlalu pandai berpura-pura. Katakan yang sebenarnya. Kapan ada kedamaian? Sui King, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan ada kedamaian? Sueking, dia pasien. Lepaskan dia. Ada apa? Aku kasihan padanya. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Lepaskan kamu, si iblis. Lepaskan aku. Kamu lakukan ini padaku demi dia? Kalau gitu, aku akan memilih keinginanmu. Aku tinggalkan kamu. Ayah? Ayah, Sueking. Sueking. Apa yang kamu lakukan? Ayahmu tidak enak badan, baru saja tertidur. Aku ingin bercerai dengan Dinghai. Apalagi yang mau kamu lakukan? Bu, aku sudah tidak tahan. Dinghai malah membantu Mu King Lin menindasku. Aku ingin bercerai dengannya. Aku sayang untuk selesai ini. Baik, baik. Kemari. Kemari. Duduklah. Ibu bilang padamu. Ibu yang minta Dinghai jadi pacar sementara Mu King Lin. Ibu gila ya? Ayo, jangan marah, jangan bangunin ayahmu. Ibu mau uji Mu King Lin. Uji apa? Untuk mengorbankan suamiku. Ibu selalu curiga dia pura-pura lupa. Pikirkan, kita diterang, dia digelap. Kamu tahu apa yang dia mau. Jadi ibu suruh Dinghai coba uji dia. Lihat apa yang dia rencanakan. Tidak. Aku tak tahan berbagi suami dengan wanita lain. Sayang, ini kan kesempatan. Kamu bisa coba. Seberapa tulusnya Dinghai padamu? Tidak. Aku tak mau lihat Dinghai dan Mu King Lin mesra-mesraan. Ibu bisa ingatkan. Nanti kalau Mu King Lin sadar, Tianlang pasti cerai Shanshan dan kembali padanya. Lalu, merger Shanshan dan Qin pasti bermasalah. Kalau gagal, ya gagal. Lagi pula, ayah tak berniat kasih Qin padaku. Kamu takkan bilang pada ibu kalau tak mau warisi Qin, kan? Sebenarnya, ibu selalu khawatir soal kesehatan Tianlang. Qin. Beban terlalu berat, badan tak kuat. Dan kalau Shanshan hamil terus? Kalau tak hamil, gimana? Ibu maksudnya apa? Kamu yang paling cocok warisi Qin. Jadi kamu harus sabar sekarang, ngerti? Ibu tidak bisa, aku tak mau menyerah. Tapi suamiku, aku tak mau lepaskan. Kamu ini anak. Kenapa kamu keras kepala banget? Kamu ini ibuku? Aku belum pernah lihat ibu kayak kamu. Nyarain anaknya biarin suaminya keluar. Kamu tak takut Dinghai dan Mu King Lin balikan lagi? Pura-pura, aku jadi janda kayak kamu.
Zhenghua, kapan kamu bangun? Ribut apa? Kamu membujuk Sui King untuk bercerai dari Ding Hai. Masa bisa? Aku sedang membujuk Sui King. Qinglin lagi sakit, jangan terlalu khawatir soal dia. Harus aku mundur? Cukup. Huan Ping, kamu sebaiknya balik ke AS. Zhenghua, Aku harap kamu jangan ikut campur urusan keluarga Duan. Zhenghua, aku paham maksudmu. Aku akan pergi setelah Qinglin sembuh. Kamu gak perlu keluarkan perintah pengusiran sekarang. Ding Hai, aku sudah bilang dia harus hati-hati. Jangan bikin ribut. Sisanya aku yang urus. Kamu duluan aja. Bu, Anak pulang nih. ada apa? Kenapa ibu sama anak cekcok? Gak apa-apa kalau anak belum paham. Siapa suruh aku jadi ibu? Bu, kamu tahu kami semua sayang kamu. Ayah mau usir ibu. Apa? Kenapa? Aku mau ngomong sama ayah. Oke. Nak, antara aku sama ayahmu, kami yang urus sendiri. Kamu sebaiknya jenguk Shanshan. Kamu terlalu cuekin dia akhir-akhir ini. Pergi. Kalau gitu aku naik dulu. Bu, maaf. Aku terlalu emosi barusan. Sayang, kamu harus dengerin ibumu. Anak itu, Ding Hai, terlalu licik. Kamu harus coba uji ketulusannya kalau ada kesempatan. Tianlang, kenapa pulangnya cepat banget hari ini? Kukira kamu mau ke rumah sakit. Sebentar lagi aku mau balik ketemu ayah. Mau ikut gak? Ayahmu mungkin gak mau ketemu aku. Kenapa bilang gitu? Aku ada urusan hari ini. Jadi, besok malam aku temenin kamu ketemu ayahmu. Sungguh, besok kamu benar-benar ikut aku pulang untuk menemui ayah? Bagus sekali. Sudah bicara dengan ibu? Dia bilang padamu? Ada alasan kenapa aku memperlakukan Qinglin baik-baik? Aku tidak bisa menerima. Dalam hal ini, aku akan beritahu ibu. Aku tidak bisa lagi jadi pacar Qinglin. Kenapa kamu tidak pergi? Aku baru dengar ibu bilang, ayah mau mengusirnya. Kalau kita tidak bantu ibu, dia benar-benar tak punya daya di keluarga Duan. Harus pergi. Mulutmu memang bisa berbelit. Oke, sekarang aku akan tunjukkan pada ibu. Aku tidak peduli dia tinggal di sini. Kamu kembali padaku. Kamu harus percaya padaku. Mengerti? Semua yang kulakukan sekarang untukmu. Ibu bilang, kamu yang paling mungkin jadi penerus keluarga Duan. Kenapa sekarang harus untuk Mu Qinglin yang berantakan? Aku khawatir. Justru kamu yang berantakan. Aku ada urusan keluar.
Ada apa? Sebenarnya, aku bisa lakukan hal-hal ini. Kenapa kamu tidak senang? Sudah kubilang kamu tamu. Wajar tamu bantu-bantu sedikit. Tidak perlu kamu. Ada Lan Shao. Zhenghua, harus begini caranya? Qinglin sebentar lagi pulang dari rumah sakit. Kapan kamu kembali ke Amerika? Kalau aku tidak kembali ke Amerika, kamu mau usir aku? Aku sangat harap kamu bisa kembali. Kuharap yang di rumah ini kamu, bukan dia. Bagaimana kamu tahu aku kerja di sini? Qinglin bilang sebelum dia hilang ingatan. Qinglin, kita benar-benar menderita. Banyak sekali nasib buruk. Iya. Aku mau minta kamu temui Qinglin. Sekarang dia tidak mau dengar aku. Tapi aku yakin dia akan dengar kamu. Kamu bilang saja padanya. Jangan dekat-dekat Ding Hai. Aku takut Ding Hai akan sakiti dia. Udah ku bilang jangan biarin dia masuk rumah Duan. Dia nggak mau dengar. Bilang mau sama ibu, mau nemenin kamu. Dia beneran bilang gitu? Ngomong gini sekarang buat apa? Dia aja nggak kenal kamu. Dengerin ya, kalian berdua emang udah nikah. Ibunya itu ibu tirimu. Mantan suaminya itu kakak iparmu. Neneknya aja ditabrak adikmu. Semua yang bisa terlibat udah terlibat. Nggak ada ruang gerak lagi. Barusan kamu bilang Sui King nabrak Nenek Su. Bukan dia? Nabrak terus kabur. Nyaris bikin Shanshan yang kena getahnya. Wanita jahat banget. Itu. Shanshan larang aku cerita. Anggap aja nggak dengar. Shanshan bilang Sui King yang nabrak Nenek Su. Suruh kamu simpan rahasia ini. Iya, makanya aku nggak bilangin Qinglin. Tapi Shanshan bilang ke aku dia yang nyetir. Bilangnya Nenek Su sama Qinglin yang cari masalah. Cari masalah? Ngomong kosong. Aku ada di situ hari itu. Aku yang panggil ambulans. Mana mungkin aku lupa ini. Kenapa kamu pulang? Bukannya janji mau jenguk papaku bareng? Aku pergi servis mobil. Kenapa servis mobil sendiri? Nggak bisa suruh sopir aja? Aku bicara mobil sport merahku. Mobil yang kamu bawa nabrak Nenek Su itu. Ya udah, kita berangkat sekarang. Mustahil Qinglin sama Nenek Su cari masalah. Kamu bohong. Ngawur. Aku lihat kamu cari alasan. Kalau nggak mau ikut aku jenguk papa, bilang aja. Aku nggak maksa. Mama, aku harus gimana? Ada apa sih aku? Ada apa? Membuatmu kaget seperti ini. Bukankah aku pernah menyetir mobil Tianlang? Ya, aku dengar dari Sui King. Katanya itu kakek nenek. Keramik. Tidak, bukankah ini sudah selesai? Tidak menyentuh keramik. Aku yang benar-benar menabrak seseorang. Apa katamu? Bukan, kamu benar-benar menabrak lalu kabur. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku sangat ketakutan jadi. Jadi aku? Oke. Tenang dulu Shanshan. Semua sudah berlalu, jangan terlalu dipikirkan, tahu? Jangan terlalu banyak berpikir. Aku juga tidak ingin membicarakannya lagi. Itu usulan Tianlang. Sepertinya dia tahu segalanya. Tianlang ingin menceraikanku. Dia tidak akan melaporkanku ke polisi, kan? Tidak. Sayang, jangan khawatir. Tianlang tidak akan melakukan ini. Kamu tahu? Dia pasti membenciku. Shanshan, dengarkan ibu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Kalau Tianlang tanya,
Kamu bilang tidak tahu. Kamu ingat apa yang ibu katakan? Tidak apa-apa. Jangan gugup. Perkataanmu seperti ini akan mencurigakannya. Kinglin akan pulang besok. Bawa dia pulang dan rawat dia. Keluarga kita tidak boleh tidak baik dan tidak adil pada orang. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kalian saat aku di Amerika. Besok Kinglin pulang, biarkan dia istirahat yang cukup. Tunggu sampai dia sembuh. Masih mau tinggal di rumah Duan? Tergantung keinginannya sendiri. Kalian ingat semua yang kukatakan. Ingin datang, aku akan membantumu. Tidak. Kenapa kamu di sini lagi? Kita saudara. Aku harus menjemputmu pulang dari rumah sakit. Aku ingat dulu kamu membenciku. Meski saudara, kita harus menjaga jarak. Prosedur pulang sudah selesai semua. Tidak. Aku menunggu Ahai menjemput. Kinglin. Ahai, akhirnya kamu datang. Tunggu aku. Aku sudah tidak sabar ingin bertemu nenek. Kinglin. Aku lupa bilang. Setelah kamu bertemu ibumu, kamu sekarang tinggal di rumah keluarga Duan. Aku tinggal di rumah keluarga Duan. Itu. Kalau nenek bagaimana? Nenek dia. Nenek ada urusan pulang kampung. Kamu sekarang bersama ibu. Tinggal di keluarga Duan, juga atas nama nenek. Tidak, tidak. Kenapa aku agak tidak responsif? Maksudmu aku. Duan Tianlang, Duan Sueking, Shan Shan. Kita semua satu atap. Dan aku. Kenapa kamu di rumah keluarga Duan? Karena Duan Zhenghua minta aku jaga kamu. Jadi aku janji padanya untuk tinggal bersama di rumah keluarga Duan. Kamu tidak suka aku jaga kamu dari dekat? Bukan itu maksudku. Hanya semua ini terdengar sangat tidak masuk akal. Kamu jadi begini karena hilang ingatan setahun. Tidak apa, aku yakin ingatanmu akan kembali. Aku bantu kamu. Akhirnya pulang. Kita pulang. Aku akan lakukan sendiri. Zhenghua sudah datang. Kinglin, Kita sudah kembali. Kinglin selamat datang di rumah. Pulang. kenapa kamu tidak tahu? Nanti berhubungan lagi. Tidak apa, tidak masalah. Seperti dia tidak kenal aku lagi. Kinglin, jangan takut. Sebentar, Tante akan antar kamu kembali ke kamarmu sendiri, ya? Gak usah, Tante.
Gak apa-apa, ikut tante aja. Iya, jangan sungkan sama tante, ya. Tante, Karena Kinglin gak mau pulang. Duduk aja sesuka dia. sini, Kinglin. Sana. Sini, sini. Duduk sini. Kamu kan nyonya kedua di keluarga ini. Ada apa aja yang gak mau kamu lakuin ke depannya? Bilang aja. Nggak ada yang bisa maksa. Tianlang, taruh koper Kinglin di kamarnya. Istirahat dulu. Lansao lagi masak. Kita semua nunggu kamu pulang. Ingat, ini rumahmu sendiri. Bentar, paman antar kamu ke kamar. Iya, bilang ke tante mau makan apa. Kinglin sama kayak dulu sebelum pergi. Udah lama nggak ketemu nenek. Sejak ketemu, kalian akur banget. Kelihatan dari fotonya. Kapan mama pulang? Dia nggak bilang. Tapi pasti dia cepat pulang. Aku udah panggil dia mama. Masih rada aneh rasanya. Nggak bakal bilang gitu kalau ketemu. Kinglin, lihat apa lagi yang perlu ditambahin di kamar ini. Aku suruh orang tambahin buat kamu. Ada apa? Itu aneh. Aneh apanya humidifier? Ada bau obat. Bau obat. Aku nggak suka. Ambil itu. Oke, nanti aku buang. Terus lihat apa lagi? Kinglin, yang kamu nggak suka, aku buang. Ini vitamin yang kamu biasa minum. Aku nggak mau ini, ya. Aku nggak mau makan. Aku buang. Terus lihat apa lagi? Udah nggak ada lagi. Bibi Kinglin membawakanmu buah. Berikan padaku. Tidak, kenapa aku tidak bisa masuk? Lebih baik jangan. Bagus, bagus Kinglin. Bisakah kamu tidur siang setelah makan buah? Terima kasih, kamu sudah bekerja keras. Kinglin, istirahatlah yang baik dulu. Ingat untuk mengunci pintu saat kamu istirahat. Tianlang, aku larang kamu pergi ke kamar tamu lagi. Tianlang, ayahmu sudah resmi mengumumkan hubungannya dengan Kinglin. Kasih sayangnya kepada Bibi Nan sudah terlihat jelas. Kamu dan Kinglin tidak punya kesempatan. Kamu masih tidak mengerti. Itu urusanku, bukan urusanmu. Aku tahu kamu membenciku. Kamu dan Kinglin tidak bisa bersama karena aku. Tapi kesalahan hari ini tidak hanya disebabkan olehku sendiri. Kamu tidak bisa biarkan aku yang menanggung semuanya sendirian. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan diriku sendiri sekarang. Tidak bisa bertanggung jawab kepada siapapun. Kamu seharusnya melihat seperti apa diriku. Maaf, memang aku orang seperti ini. Tianlang, tolong, pikirkan kembali hubungan kita. Bahkan jika bukan untukmu dan aku. Pikirkan Shen Cheng dan grup Jin. Aku tahu aku tidak punya bobot di hatimu.
Aku hanya bisa memberitahumu untuk keuntungan. Tapi Tianlang, aku benar-benar tidak bisa meninggalkanmu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan demi anak-anak. Qinglin tidak lagi mengingat hal-hal antara kamu berdua. Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan? Shanshan, bangun. Aku tahu kamu menunggu Qinglin memulihkan ingatannya. Lalu aku juga mohon kamu menunggu di sampingku dan anak, oke? Aku mohon padamu Tianlang. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Aku bersumpah aku akan baik padamu sepanjang hidupku. Baik pada Qinglin. Aku akan menghargai semua yang kamu lakukan untukku. Aku akan berikan semua yang aku punya padamu. Tianlang, aku mohon padamu. Bangun, jangan. Bangun dulu. Tidak. Janjikan padaku dulu. Tolong janjikan padaku dulu. Aku janji akan bangun cepat. Serius. Tapi, aku mau tidur di sofa. Ini konsesi terbesarku. Sayang, tangisan di sebelah udah berhenti. Menurutmu Tianlang bakal luluh sama tangisan Shanshan? Kenapa urusan orang lain lu banget? Tidur aja. Masih bisa tidur apa enggak? Ayah bilang Mu Qinglin itu nyonya kedua di rumah ini. Gimana mau tidur? Nyonya kedua cuma sebutan, nggak punya kuasa. Tidur yang nyenyak. Kamu nggak lihat tatapan ayah tadi? Matanya jelas-jelas mau bilang. Siapa yang berani ganggu Mu Qinglin nanti? Aku yang berani ganggu dia, Duan Zhenghua. Ya jangan ganggu Qinglin, kan selesai urusan? Nggak semudah itu. Kalau ayah terus lindungi Mu Qinglin begini, dia bakal setara sama aku cepat atau lambat. Tidur. Ayo. Kita jalanin pelan-pelan aja ke depannya. Jangan lupa. Masih ada Tianlang dan Shanshan tuh. Tapi aku nggak bisa serahkan nasibku ke mereka. Tunggu aja lihat. Ganggu banget. Bu, pagi-pagi ngapain? Aku yang tanggung jawab sarapan di rumah ini. Aku? Lupa kamu amnesia. Nggak ingat. Aku cuma mau ngucapin terima kasih aja. Nggak masalah ngapain. Shanshan paling suka martabak aku. Makanya aku bikin. Amnesia martabak. Kebiasaan nggak berubah sama sekali, ya? Bukannya udah kubilang. Pagi, perut kita nggak kuat makan yang keras-keras. Lihat tuh, lihat, penuh minyak. Nggak apa-apa, aku bikin bubur. Jangan nyela kalau orang tua lagi ngomong. Sangat tidak sopan. Maaf, Kau tidak akan bilang aku bahwa acar juga sudah disiapkan, kan? bagaimana kau tahu aku menyiapkan 2 jenis acar? Aku tidak tahu yang mana yang kamu suka makan. Berapa kali sudah aku katakan padamu, acar ini bersifat karsinogenik, tidak boleh dimakan. Lagi pula, Paman Zhenghua ini punya tekanan darah tinggi. Tidak boleh makan makanan seperti ini. Jarang-jarang kan makan sesuatu yang tidak langsung membunuh kita. Zhenghua, bangun sepagi ini ya Paman. Jangan terlalu sopan di rumah sendiri. Iya, Enak sekali, ini kau yang panggang? Kalau begitu siapkan, dan makan sesuai seleramu sendiri saja. bukan begitu Zhenghua. Lihat kan banyak sekali minyak di sini. Kau kan tamu. Tamu tinggal kembali ke kamar saja menunggu makan siap. Terserah kamu saja. Baiklah, aku akan kembali ke kamar ganti baju dulu. Oke, kalian bicara saja. Paman, apakah ini akan membuat Bibi tidak senang? Qinglin, sudah aku katakan padamu. Kau adalah nyonya kedua rumah ini, kau adalah tuan rumahnya. Tidak perlu lihat muka siapapun. Ingat, Paman, cobalah dulu. Qinglin, kenapa kamu bangun sepagi ini? Bagaimana kabarmu hari ini?
Pagi Ahai. Ayo sarapan. Bisa, aku duduk di sini. Sue King. Duduk. Sarapan hari ini dibuat oleh King Lin, kue ini sangat enak. Cobalah. Iya. Gimana? Aku yang akan membuatkannya untukmu. Biar aku. Shan Shan. Tianlang. Bagaimana rasanya? Aku sudah kenyang. Aku juga tidak mau makan. Ayo berangkat kerja. Waktu hampir habis. Kalau begitu aku pergi dulu. Kamu nggak makan? Udah hampir waktunya. Nanti aku anterin kamu. Nggak usah makan. Aku mau anterin kamu. Mobilku lagi di servis. Bawa mobilmu aja. Kamu lagi di jalan yang sama? Aku mau ke ban. Cepetan di jalan yang sama. Aku lagi buru-buru. Kalau gitu aku duluan ke kantor. Dah. Kapan mereka jadi akrab banget gini? Kamu terang-terangan godain aku di depan orang banyak. Gak peduli perasaan aku. Kamu cari mati. Kamu cari mati. Kamu cari mati. Kamu cari mati. Wait. Aku lagi nyetir. Aku gak peduli kamu ngapain. Kamu bilang, pilih dia atau aku. Hari ini kamu harus pilih. Kalau enggak, aku putus sama kamu. Emang perlu dibahas lagi? Di hatiku cuma kamu. Bohong. Katanya cuma aku, tapi masih mau makan yang dia kasih. Ya udah makan aja. Mau aku gimana lagi? Ibu bapak ada di sini. Satu suruh aku jangan sakiti King Lin. Satu suruh aku tetap jadi pacarnya. Aku bisa apa selain makan? Makan. Makan sampai mati. Makan sampai mati. Makan sampai mati. Makan sampai mati. Sue King. Kamu lepasin aku. Hari ini harus ada pilihan. Atau putus kontak sama dia. Kalau enggak, aku enggak jamin bakal ngapain. Udah berapa kali aku bilang. Kalau bukan karena kamu, aku juga nggak mau berbagi susah. Untuk aku lagi. Kamu hebat banget. Apapun yang kamu lakukan, bisa pakai kalimat ini. Siapa suruh kamu nggak mau terima kenyataan ini? Saya baru saja melakukan beberapa investasi. Dapat untung sedikit. Saya rencananya terus investasi. Setelah saya dapat uang, lalu bantu kamu beli saham Chin. Tunggu sampai kamu dapat uang. Nanti saya seumur hidup gak bakal dapat saham pengendali. Maaf ya. Bikin kamu dapat suami yang gak kompeten. Saya gak punya modal. Butuh waktu buat kumpulin modal awal. Saham dari ayah saya gak bisa saya sentuh. Jadi maaf ya, tunggu bentar lagi.
Nanti kamu investasi 2 kali lipat. Semua dapat untung. Ditambah jadi 7 atau 8 juta. Kamu yakin sama investasi berikutnya? Pasti dong. Jangan lupa saya dulu reporter keuangan. Gak ada uang tapi masih ada kesempatan. Saya bantu cariin dana buat investasi. Tapi cuma boleh untung, gak boleh rugi. Istri, jangan khawatir. Tunggu aja uangnya. Jangan marah. Jaga jarak sama dia. Tentu saja. Saya bilang, kamu harus awasi dia. Dia tinggal di sini sekarang. Kinglin, lagi ngapain? Siapa yang tanam bunga ini? Waktunya minum buah aspirin. Nah ini dia lagi. Saya takut orang lain gak tahu kamu tukang bunga. Sudah lama di rumah Duan, terbiasa belum? Ingat fragmen kehidupan di sini dulu? Ingat sesuatu? Gak sama sekali. Saya rasa Ahai agak aneh pas kesini. Ada apa dengan Dinghai? Shanshan. Gak terasa ya. Sweking sama Ahai agak aneh. Ada apa? Pas saya sama Ahai, saya selalu rasa mata Sweking aneh. Bukan aneh, itu galak. Kayak mau makan saya. Sama pagi ini, dia juga secara inisiatif mengajak Ahai bekerja bareng. Kelihatannya mereka berdua sangat akrab. Kinglin, kamu terlalu banyak berpikir. Sekarang kita semua adalah keluarga yang tinggal di bawah satu atap. Bukankah hubungan yang akrab itu hal bagus? Menurutku keharmonisan bukanlah keintiman yang berlebihan. Jenis yang ada antara pria dan wanita. Kinglin, apa yang kamu ragukan? Bibi, aku tidak punya maksud lain. Aku baru saja mendengarnya dengan telingaku sendiri. Kau berkata putriku dan Dinghai. Apakah ada hubungan khusus di antara mereka? Kinglin, kau benar-benar membuatku kecewa. Kau bilang kita semua adalah keluarga. Mengapa kau tidak percaya dengan keluargamu sendiri? Bukan. Bibi, aku yang berpikiran sempit. Aku tidak akan berpikir seperti itu lagi. Jangan marah ya. Aku akan buatkan secangkir teh untukmu. Apa yang barusan dia katakan padamu? Tidak, dia bilang dia tidak ingat apa-apa. Kesana-sana. Biar aku bantu kamu. Sungguh panas. Mengapa? Mengapa aku merasakan seperti ini? Bibi itu menakutkan. Kinglin, ini aku Shanshan. Aku datang untuk membawakanmu obat. Shanshan, masuklah. Tangan sudah lebih baik. Aku akan memberimu obat. Terima kasih. Bibi. Shanshan, pelan-pelan ya. Jangan sampai menyakiti Kinglin. Kinglin, maafkan aku, Bibi benar-benar tidak sengaja. Tidak apa-apa, Bibi. Kinglin, apakah kamu ingat? Kau dan Bibi dulunya sangat baik. Kau sering tidur bareng aku di kamar Bibi. Benarkah? Kita berdua punya hubungan sebaik itu.
Qinglin, apakah kamu ingat pernikahanku? Jika kau menikah, aku pasti jadi pengiring pengantinmu. Apakah kamu punya foto untuk aku lihat? Kamu tidak menghadiri pernikahanku. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Aku harus jadi bridesmaid di pernikahanmu. Mana mungkin aku nggak ikut. Kamu beneran nggak ingat? Masih aja bercanda. Aku beneran nggak ingat. Kalau ini bikin kamu sedih. Maaf ya. Mana bisa ini salah kamu? Ya udah jangan minta maaf. Tante turun dulu ya. Shanshan Ama. Kenapa dia benci banget sama aku? Tante benci kamu, kan? Kamu beneran nggak bisa lihat? Beneran nggak ada Qinglin, kamu kebanyakan mikir. Salep ini taruh sini aja. Kalau tanganmu sakit, ingat diolesin sendiri ya. Makasih. Jangan kena air beberapa hari ini. Gimana dia? Dia nggak mungkin pura-pura. Kamu yakin? Tadi kan kamu dengar? Apapun yang kita bilang, dia tetap nanya-nanya. Aku nggak tahu, makanya aku tanya. Nggak tahu kenapa. Aku cuma nggak percaya dia beneran amnesia. Dokter Sue, kamu datang gimana? Kamu nggak enak badan? Nggak, tolong bantu cari tahu ini obat apa. Ini vitamin. Aku juga mau lihat logonya. Aku mau tahu isinya obat apa. Maksud kamu. Terus, humidifier ini. Tunjukin aku dulu isinya apa. Kamu curiga ada yang masukin obat di airnya? Nggak tahu, aku cuma mau mastiin aja. Maaf merepotkan. Ada apa? Biar aku lihat. Kok bisa luka separah ini? Gak apa-apa. Katanya udah melepuh semua. Lansau makan apa sih? Masa bisa sampai lukain kamu gini? Jangan salahin Lansau. Tadi pas aku matiin air buat Tante. Kecelakaan aja kena air panas. Gak apa-apa. Aku gak kenain Tante kok, Tante. Kamu bilang ibuku. Biar aku bawa kamu untuk olesin obatnya. Aku sudah bersihkan. Jangan bikin aku marah. Lihat apa? Kita berdua. Apa kita udah baikan? Kenapa tanya? Aku tiba-tiba ngerasa kita berdua sangat akrab. Qinglin, kamu ingat sesuatu? Aku nggak ingat apa-apa. Bisa kamu ceritain? Soalnya aku udah nanya ke semua orang di keluarga. Kecuali Ahai yang mau kasih tahu sedikit. Sepertinya nggak ada yang mau kasih tahu aku. Apa yang terjadi tahun ini? Kamu kenapa? Ya udah. Aku masih berharap. Kamu bisa pelan-pelan ngandalin diri sendiri. Bawa balik ingatan itu sedikit demi sedikit. Aku pengen banget tahu kabar kebun bunga kita. Sama nenek. Kangen banget sama dia. Ahai bilang nenek udah balik ke kampung. Aku pengen banget ketemu dia. Apa aku salah ngomong? Maaf.
Aku minta maaf soal itu. Aku belum bisa bawa kamu ketemu dia. Tapi aku jamin, setelah ingatanmu pulih, aku pasti bawa kamu ketemu. Gak apa-apa, aku gak nyalahin kamu. Gak apa-apa. Duan Tianlang, MU Qinglin, kalian berdua lagi ngapain? Xian, jangan salah paham, bukan kayak yang kamu pikir. Lagi ngapain sih? Udah deh. Gak apa-apa, Duan Tianlang, gimana janjimu sama aku? Gimana janji mau pergi? MU Qinglin, kamu pembohong. Kok bisa gini? Udah tahu kamu pura-pura. Kamu nggak amnesia sama sekali. Diam sini buat pisahin Tianlang sama Shanshan. Biar aku kasih tahu. Kamu memang licik seperti ibumu. Guling. Pergi dari sini.